Hai, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai bab hukum gravitasi. Pada pertemuan sebelumnya, Anda telah menyelesaikan topik pertama dan topik kedua dalam subbab kedua, yaitu medan gravitasi. Pada video ini, kita akan menyelesaikan subbab medan gravitasi dengan membahas topik ketiga dan keempat. Nah, inilah topik ketiga, medan gravitasi versus ketinggian. Saya akan memulai dengan menampilkan rumus kuat medan gravitasi. Jika Anda melihat rumus ini, Anda harus sadar bahwa hubungan kuat medan gravitasi dengan jarak adalah berbanding terbalik. Artinya, jika kuat medan gravitasi naik, maka jarak dari titik ke benda menurun. Dan sebaliknya, jika kuat medan gravitasi menurun, maka jarak dari titik ke benda meningkat. Anak panah yang tidak sama besarnya merepresentasikan bahwa jari-jari akan mengalami peningkatan kuadrat jika kuat medan gravitasi mengalami penurunan, dan begitu juga sebaliknya. Artinya, bisa disimpulkan bahwa semakin menjauhi permukaan sebuah planet, maka percepatan gravitasi akan semakin mengecil. Dengan konsep yang telah kita bahas, saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu medan gravitasi di bumi tidaklah uniform atau sama 100% di seluruh permukaan bumi. Ada dua alasan. Pertama, permukaan bumi yang tidak rata. Kuat medan gravitasi di pantai sedikit lebih besar dibandingkan di gunung, karena pantai lebih mendekati inti bumi dibandingkan gunung. Kedua, jari-jari bumi yang tidak rata. Selama ini kita selalu mengasumsikan bahwa bumi berbentuk bola seragam, namun kenyataannya jari-jari bumi tidaklah rata. Sebagai contoh, jari-jari permukaan di kutub utara atau selatan adalah yang terkecil, sedangkan di khatulistiwa, seperti Jakarta, adalah yang terbesar. Maka, kuat medan gravitasi di kutub sedikit lebih besar. Baik, kita akan mengerjakan contoh soal sehingga Anda dapat lebih mengerti konsep ini. Ini adalah gambar pengintai Blackbird buatan Amerika. Sampai saat ini, Blackbird adalah pesawat tercepat dengan ketinggian menjelajah tertinggi. Kita akan mencoba menghitung berapa medan gravitasi yang dialami oleh Blackbird pada ketinggian jelajah maksimum, yaitu 28 km. Seperti biasa, kita selalu mulai dengan menuliskan rumus yang diperlukan, yaitu rumus kuat medan gravitasi. Kita mengetahui bahwa G adalah konstan. Mengenai massa mana yang kita gunakan? Massa Blackbird atau massa bumi? Karena pertanyaannya adalah kuat medan gravitasi yang dialami oleh pesawat Blackbird, artinya kita akan menghitung kuat medan gravitasi yang diciptakan oleh bumi. Maka, massa yang akan kita gunakan adalah massa bumi, yaitu 6 kali 10 pangkat 24 kg. Bagaimana dengan jarak? Jarak apa yang harus kita gunakan? Apakah jari-jari bumi, yaitu 6.400 km, atau ketinggian maksimum Blackbird, yaitu 28 km? Jawabannya benar adalah, kita harus menggabungkan kedua angka, sehingga, mohon didengar baik-baik, sehingga kita dapat menghitung jarak dari ketinggian maksimum Blackbird ke inti bumi. Maka, kita mendapatkan jarak adalah 6.428 km. Masukkan semua angka ke dalam rumus, maka kita akan mendapatkan kuat medan gravitasi yang dialami pesawat Blackbird pada ketinggian 28 km dari permukaan bumi adalah 9,72 Newton per kilogram. Jika dibandingkan dengan percepatan gravitasi di permukaan bumi, yaitu 9,8 Newton per kilogram, kita dapat melihat ada penurunan sekitar 1%. Memang terlihat sedikit, namun ini membuktikan bahwa medan gravitasi akan semakin kecil seiring naiknya ketinggian. Nah, inilah cara pertama untuk menghitung kuat medan gravitasi pada ketinggian tertentu. Sekarang, kita akan masuk ke slide berikutnya untuk melihat cara kedua, yaitu cara yang lebih singkat. Cara kedua adalah rumus singkat di mana kita membandingkan rumus kuat medan gravitasi di permukaan bumi dan pada ketinggian tertentu. Pertama, kita akan menuliskan rumus kuat medan gravitasi dalam bentuk perbandingan.
R besar adalah jari-jari bumi ditambah ketinggian pesawat, sedangkan R kecil adalah jari-jari bumi saja. Kemudian, G adalah konstan, dan M adalah, apakah kalian ingat M itu apa? M adalah massa bumi. Maka, kita bisa mencoret kedua notasi tersebut. Dengan mengatur rumus, kita akan mendapatkan rumus singkat jika kita ingin mengetahui kuat medan gravitasi pada ketinggian tertentu. Masukkan angka pada rumus yang baru, maka kita akan mendapatkan bahwa kuat medan gravitasi pada ketinggian 28 km di atas permukaan bumi adalah 9,72 Newton per kilogram. Nah, inilah contoh soal kedua. Silakan pause video ini dan coba kerjakan sendiri. Saya merekomendasikan Anda untuk mengerjakan soal 2A sampai 2C menggunakan kedua cara yang telah kita bahas. Dengan berhasil menggunakan kedua cara, itu artinya kalian benar-benar menguasai topik ketiga dari subbab medan gravitasi. Di akhir video ini, saya akan memberikan jawaban dari saya. Silakan pause video ini sekarang. Baik, kita telah menyelesaikan topik ketiga dari subbab medan gravitasi. Sekarang, kita akan masuk ke topik terakhir dari subbab ini, yaitu perbandingan medan gravitasi dua buah planet. Selama ini, kita terus menganalisa medan gravitasi pada satu buah planet saja, seperti bumi atau pada bulan. Tetapi, bagaimana jika kita ingin membandingkan kuat medan gravitasi antara bumi dengan planet lain atau planet Saturnus dengan Neptune? Kita akan mempelajari cara penurunan rumus untuk membandingkan kuat medan gravitasi antar dua planet. Satu hal yang kita harus ingat adalah massa dan jari-jari setiap planet tidaklah sama, sehingga kuat medan gravitasi setiap planet berbeda-beda. Kita akan membuktikannya dengan menggunakan rumus kuat medan gravitasi. Pertama, kita akan menuliskan dua rumus kuat medan gravitasi. P adalah untuk planet lain, dan B adalah untuk bumi. Karena G adalah sebuah konstan, maka kita bisa menghapusnya dari rumus tersebut. Dengan mengatur rumus, kita akan sampai kepada rumus yang kita perlukan. Dengan rumus ini, kita juga dapat mengetahui perbandingan massa dan jari-jari antara dua buah planet. Nah, kita akan masuk ke contoh soal agar Anda dapat lebih mengerti. Kita telah mengetahui dan berhasil membuktikan bahwa percepatan gravitasi pada permukaan bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Sekarang, mari kita menghitung percepatan gravitasi pada permukaan sebuah planet yang memiliki A. Massa sama, tetapi jari-jari planet adalah 2 kali jari-jari bumi. B. Massa planet 3 kali dari massa bumi, dengan jari-jari planet adalah setengah jari-jari bumi. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Seperti biasa, kita akan menuliskan rumus yang diperlukan. Kemudian, kita telah mengetahui bahwa massa planet dan massa bumi adalah sama, maka perbandingan massa planet dan massa bumi adalah 1. Kemudian, bagaimana dengan jari-jari? Diketahui bahwa jari-jari planet adalah 2 kali jari-jari bumi. Maka, kita bisa menulis perbandingan jari-jari bumi dengan jari-jari planet adalah setengah. Karena kita telah mengetahui kedua perbandingan massa dan jari-jari kedua planet, maka kita dapat memasukkan semua angka ke dalam rumus. Kemudian, kita mendapatkan bahwa percepatan gravitasi di permukaan planet ini adalah 2,45 meter per sekon kuadrat. Sekarang, kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Silakan Anda mengikuti contoh 1A. Saya percaya bahwa kalian dapat mengerjakan soal 1B ini. Baiklah, Anda baru saja menyelesaikan topik terakhir dari subbab medan gravitasi. Dengan ini, Anda telah menyelesaikan subbab kedua dari hukum gravitasi. Pada video selanjutnya, kita akan membahas subbab ketiga, yaitu kelajuan mengorbit sebuah planet. Baiklah, sekian pelajaran kita untuk video ini. Salam sejahtera dan terima kasih.